Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dinyalakan semua ya kameranya ya sebelum dimulai ya? Sudah. Untuk kegiatan hari ini, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bisa dipimpin oleh Mas Rifai. Silakan Mas Rifai. Ya, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silahkan, Bu. Ya, terima kasih Mas Rifai. Untuk sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Bu Okta ingin tahu kabar kalian hari ini bagaimana? Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih yang sudah menjawab. Setelah kemarin di minggu lalu kita sudah di pertemuan pertama sudah menyampaikan tentang manajemen waktu. Untuk yang pertemuan yang kedua ini nanti akan kita melanjutkan tentang manajemen waktu. Ya, sebelum Ibu mulai, apakah kalian sudah siap untuk kegiatan hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau kalian sudah siap, hari ini kegiatannya tentang manajemen waktu dengan metode cooperative learning dengan teknik jigsaw dengan tujuan satu, peserta didik atau konseling menganalisis manajemen waktu. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi manajemen waktu pada dirinya. Yang ketiga, peserta didik atau konseling merancang kegiatan harian serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja untuk hari ini. Bu Okta akan menayangkan satu video yang nanti akan diulas oleh kalian ya. Nanti kegiatan kita masih sama seperti kemarin dalam bentuk kelompok. Paham ya? Ibu share dulu ya untuk videonya. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang tim 1% buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nih nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja, banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau nggak sempat dikerjain. Padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus nugas selama 2 jam dan lain seterusnya. Ini sebaiknya lo susun secara urut, sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya.
Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward. Oke, itu tadi sudah kalian dengarkan ya, sudah kalian lihat videonya. Ya, sebelum kita mulai ke diskusi, Bu Okta ingin tahu nih, kamu sudah bisa memanage waktu kamu dengan baik atau belum? Belum. Masih belum, Bu. Belum semuanya? Iya belum. Iya, Bu, belum. Belum ya. Apa sih kendala yang kalian alami ketika kalian belum bisa memanage waktu? Kalau kalian belum bisa memanage waktu, pasti ada kendalanya ya. Mbak Dita Feni boleh? Ada kendala apa Mbak Dita Fen? Kendala saya Mm-mm. kendala saya dalam memanage waktu itu kadang terlalu tidak bisa tepat waktu dalam mengerjakan apapun gitu Bu. Kayak misalnya Mm-mm. tugas-tugas yang lain harus dikumpulkan sekarang, tapi saya masih belum bisa mengerjakan sekarang gitu Bu. Jadi masih yang butuh waktu lama gitu Bu. Udah gitu aja. Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi hampir semuanya belum bisa ya. Ada yang sudah bisa, mungkin ada yang belum bisa, atau yang sudah terencana, malah tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan waktunya ya. Mungkin ada yang meleset, ada yang tepat. Untuk itu kita lanjut ke diskusi ya tentang video tadi ya. Kalian sudah tahu tipsnya bagaimana memanajemen waktu. Untuk itu kita diskusikan hari ini. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Untuk bahan diskusinya sudah Ibu kirim di grup WA ya. Untuk kelompok 1, Ibu bagi dulu kelompok 1. Ada Mbak Aas, ada Mas Rifai, Mbak Ante, Uja, dan Anggi. Untuk kelompok 2, ada Ria, Wiwin, Devi, sama Linda. Untuk kelompok 3, ada Mas Ulin, Dita, Siti Fatima, dan Meli. Betul? Ya, kelompoknya masih sama dengan yang kemarin, waktu kita di materi sebelumnya. Untuk itu, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, untuk lembar diskusinya, 1, siap-siap ya, pulpennya ya, nanti kalian diskusikan di grup WA. Setelah melihat tayangan video, silakan kalian analisis yang bisa dipahami oleh kalian, dikaitkan dengan materi manajemen waktu. Ya, yang kedua, pesan apa yang bisa kalian dapat dari tayangan video tersebut? Oke, nomor 3, siap ya, nomor 3, bagaimana langkah-langkah yang Anda lakukan untuk manajemen waktu pada diri sendiri? Bagaimana langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memanajemen waktu pada diri sendiri? Yang keempat, susunlah rencana kegiatan sehari-hari berikut dengan waktunya sesuai dengan tabel yang saya kirim di grup ya. Yang kelima, tentukan skala prioritas dari kegiatan yang telah kamu susun. Jadi dari kegiatan selama 1 minggu itu, yang sudah kamu susun di nomor 4, buatlah skala prioritasnya. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, 5 menit ya. Ibu pantau dari grup WA ya Mbak ya. Gimana, sudah selesai diskusinya? Sebentar lagi Bu. Bentar lagi, Oke. Bu. Oke, kelompok 2 dulu untuk menghemat waktu. Silakan Mbak. Saya dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Setelah melihat video tersebut, yang dapat dianalisis dari materi manajemen waktu adalah pengaturan waktu berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Artinya, kita dapat memikirkan dan mencatat terlebih dahulu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan.
Pesan yang saya dapat dari tayangan video tersebut adalah cara memanajemen waktu yang baik atau tepat dapat membantu kita untuk lebih fokus pada prioritas kegiatan, disiplin dengan tugas yang dimiliki, dan mencegah penundaan dan bermalas-malasan, Bu. Langkah-langkah saya untuk memanajemen waktu pada diri sendiri: pertama, menyusun jadwal kegiatan kita sehari-hari. 2. Memikirkan dan mencatat terlebih dahulu kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Ketiga, tetapkan tujuan yang benar dan dapat dicapai oleh diri sendiri. Keempat, bijak dalam mengutamakan tugas-tugas dan lebih bisa mengatur waktu. Susunan rencana kegiatan sehari-hari. Jam 7.25 sampai jam 8 perjalanan ke sekolah. Jam 8 sampai jam 11 sekolah. Jam 12 sampai 13 ibadah dan makan. Jam 13 sampai 16 mengerjakan tugas. Jam 16 sampai 17 mandi dan makan. Jam 17 sampai 19.30 istirahat. Jam 19.21 nonton. Jam 21 sampai 22 belajar. Dan yang terakhir jam 10 tidur, Bu. Oh iya, itu rangkaian kegiatannya Mbak Devi ya. Untuk soal nomor 5-nya, skala prioritas yang nomor 1 dari semua kegiatan per hari Mbak Devi. Iya, Bu. Jenis prioritas pertama, belajar, Bu. Oh, belajar. Karena kita sebagai siswa penting juga belajar untuk dapat melatih kemampuan berpikir serta meningkatkan kemampuan mengolah informasi yang lebih luas. Ya. Yang kedua, skala prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua, jalan-jalan, Bu. Oh, jalan-jalan. Tidak lupa ya. Yang ketiga. Yang ketiga, berolahraga, Bu. Oh, berolahraga. Oke. 3 skala prioritas Mbak Devi. Terima kasih Mbak Devi. Itu tadi baru 1 hari, nanti disusun selama seminggu ya. Tugas itu nanti kalian kerjakan individu dan dikumpulkan ya. Ada yang memberikan tanggapan? Oh, tidak ada. Berarti sudah bagus ya susunan rencana. Terima kasih Mbak Devi. Semoga yang Mbak Devi rancang itu bisa selamanya dilakukan dan Mbak Devi sudah bisa mengatur waktu ya, memanage waktu dengan baik. Coba harapan Ibu kalian sudah bisa memanage waktu setelah dari kegiatan ini ya. Coba kesimpulannya bisa disampaikan. Ada, Bu. Oh, Mbak Wiwin. Oke, Mbak Wiwin, silakan Mbak. Dari kegiatan hari ini, kesimpulan yang bisa saya ambil apa ya? Penting, Bu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan memanage waktu itu juga bisa meningkatkan kedisiplinan pada diri sendiri juga, Bu. Oke, jadi manajemen waktu itu meningkatkan kedisiplinan ya. Sebelum Bu Okta akhiri, untuk kegiatan hari ini bisa disimpulkan bahwa manajemen waktu itu penting untuk mengatur hidup kita supaya hidup kita lebih tertata lagi. Semua yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktunya. Ya, jadi ketika kita sudah bisa melaksanakan kegiatan dalam setiap harinya, dalam tiap waktunya, berikan reward pada diri kita. Ya, entah itu ketika kita bisa melakukan hari ini semuanya sudah terchecklist, saya sudah belajar, sudah bangun tepat waktu, sudah membantu orang tua. Ketika hal itu sudah kamu lakukan secara teratur, ya, kamu bisa memberikan reward pada diri kamu sendiri. Ketika semuanya sudah terlaksana, minggu depan saya akan jalan. Ya, untuk tugas selanjutnya ada evaluasi nanti sudah Ibu kirim di grup kelompok kalian masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Rifai. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima